Selamat malam saudara, salam jumpa kembali dalam BM News Jumat 11 Maret 2022 dengan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Hendrik Toatubun. Kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis 10 Maret 2022. Yang disiarkan langsung di YouTube Sekretariat Presiden. Pelantikan itu dilangsungkan bersamaan dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan sisa masa jabatan 2022-2023. Bambang Susantono akan didampingi Doni Rahajo sebagai Wakil Kepala Otorita IKN berdasarkan keputusan Presiden nomor 9/M tahun 2022. Bambang Susantono adalah salah satu pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007 hingga 2010. Selanjutnya, Bambang menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian menjadi Pelaksana Tugas atau PLT Menteri Perhubungan. Dan sejak Juli 2015 hingga sekarang, lelaki kelahiran Yogyakarta itu adalah Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan di Asia Development Bank. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita Doni Rahajo adalah petinggi di perusahaan Sinarmas Land, salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Merujuk situs Sinarmas Land, Doni Rahajo menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinarmas Land. Sebagai informasi, menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara, Kepala Badan Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Otorita IKN dibantu oleh Wakil Kepala Otorita. Kita ke informasi berikut. Berprestasi di skala nasional, Mr. Grand Tourism Indonesia Maluku 2022, Jackson Rino Kore akan mewakili Indonesia di ajang pemilihan Mr. Heritage yang akan dilaksanakan pada April mendatang di Filipina. Lelaki hitam manis itu mampu mengharumkan nama Maluku pada pemilihan Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia atau MMGTI tahun 2022 sebagai runner-up 3 dengan mempromosikan para wisata Maluku, yakni keindahan dan kekayaan budaya Pulau Tanimbar Key di Kabupaten Maluku Tenggara. MMGTI merupakan kompetisi bergengsi generasi muda dari seluruh provinsi di Indonesia yang berfokus pada pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Ajang tersebut diikuti 47 finalis yang mewakili 26 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang digelar di Semarang, Jawa Tengah belum lama ini. Berhasil menarik perhatian penyelenggara, lelaki berdarah Moa Maluku Barat Daya itu akan mewakili Indonesia bersama wakil Gorontalo dalam ajang Mr. Heritage di Filipina April mendatang. Lulusan cum laude pendidikan bahasa Jerman di Universitas Patimura itu mengatakan Maluku sangat kaya akan potensi pariwisata, terutama wisata pantai dan alamnya. Sayangnya, kebanyakan anak muda Maluku belum maksimal dalam hal pengelolaan maupun promosi. Untuk itu, dia mengajak anak muda Maluku untuk tidak melihat kekurangan, tetapi melihat potensi yang besar untuk mengharumkan negeri tercinta, bahkan menggapai mimpi-mimpi personal. Bukan saja lewat kompetisi-kompetisi serupa, tapi juga lewat kreativitas lainnya. Dia juga berharap pemerintah Maluku terus mendukung potensi-potensi anak daerah yang begitu luar biasa tetapi perlu terus diasah. Dalam kompetisi itu, dia tidak menyangka bisa meraih prestasi, bahkan go internasional, karena memiliki banyak kekurangan dari berbagai sisi. Namun lewat moto hidupnya, yakni manfaatkan dan kembangkan apa yang sudah ada, ikuti visi dan mimpimu, percaya pada kemampuanmu, dan jadilah diri sendiri, dapat membawanya menemukan mimpinya. Kita ke informasi terakhir. Bercita-cita jadi pemuda Pancasila, bocah SD di Sidoarjo, Jawa Timur ini mendapat beasiswa hingga lulus sekolah menengah atas.
Bocah itu bernama Fadil Aditya Yoga Pratama yang merupakan siswa kelas 6 sekolah dasar di SDN Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, pada 7 Maret 2022, beredar video yang memperlihatkan Fadil sedang ditanyai ibu-ibu perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang sedang melakukan penyuluhan terkait edukasi lalu lintas. Saat ditanya mengenai cita-citanya, Fadil pun dengan mantap menjawab bahwa dirinya bercita-cita ingin menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila. Menanggapi video viral itu, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Sidoarjo akhirnya memberikan apresiasi kepada Fadil. Seperti pada video yang diunggah oleh akun Giat Pemuda Pancasila Sekap Kendal pada 9 Maret 2022 kemarin, terlihat pihak Sapma Pemuda Pancasila Sidoarjo sedang memberikan beasiswa kepada Fadil secara langsung. Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Andri Harmoko mengatakan beasiswa tersebut untuk membiayai pendidikan Fadil sampai lulus sekolah menengah atas, mengingat Fadil berasal dari keluarga kurang mampu. Ayahnya adalah penjual es keliling. Tak hanya itu, Fadil juga akan diangkat menjadi kader termuda di Ormas yang berdiri sejak tahun 1959 itu. Apa? Jadi apa? Cita-citamu nak? Kami perlu dapat Cina. Perlu dapat. Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BM TV. Jangan lupa terus mengupdate informasi terkini setiap harinya di website beritamujizat.com. Saya Hendrik Tuatubun pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam BM TV. Berita Mujizat TV.